Saya ini kan tiap hari musyawarah di markas, di pondok. Orang itu yang bisa laporan dengan teliti itu tidak banyak. Apalagi kalau sudah kaitan dengan khirasah, ya, kaitan dengan perkara-perkara yang bisa menimbulkan emosi. Ini jarang orang yang bisa laporan itu teliti. Mesti ditambah-tambah kadang-kadang itu. Ditambah-tambah. Maka seorang ulama menasihati muridnya yang akan jadi hakim, kalau kamu didatangi orang melapor kepada kamu bahwa dia dizalimi, dengan dia menangis-nangis, bahkan tampak matanya itu copot, ya, jangan kamu terima begitu saja, teliti dulu. Mungkin dia ini memang jatuh dari rumah, jatuh dari loteng sehingga motornya cepot, ya. Tidak ada orang yang mendolimi, tapi dia membuat rekayasa. Bisa aja orang tuh begitu. Jadi kalau ada laporan tuh pertama jangan langsung diterima, tapi diteliti dulu. Ya, nanti kalau kamu terbiasa seperti itu, maka nanti kamu akan menemukan bahwa banyak ini laporan-laporan itu sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataannya itu. Jadi kemarin ada santri tabrakan di Maswati sana. Laporannya itu 2 orang Pak, dibonceng Pak. Ya. Laporannya orang itu. Saat itu tidak 2 orang, memang dia sendiri aja sebetulnya. Ya. Tapi karena orang itu laporan itu tidak teliti. Setelah saya tanya, kenapa kamu kok bisa mengatakan itu santri itu 2 orang? Lah biasanya santri Temboro itu kan selalu rombongan Pak, katanya. Loh, ini namanya bukan laporan ini. Ya. Ini namanya ngarang, bukan laporan. Ya. Kamu melihat nggak kalau itu dia itu 2 orang naik sepeda motor? Tidak Pak. Nah, biasanya kan orang Temboro kan selalu berombongan katanya. Loh, nah ini yang bangsa yang begini-begini ini yang hati-hati kita ini menerima laporan apa saja. Karena kadang-kadang orang itu terjadi pertengkaran, tuduh menuduh, bahkan terjadi bunuh membunuh, perang. Itu gara-gara laporan yang tidak benar begini. Gara-gara laporan tidak benar bisa jadi rusak macam-macam masalah. Maka kalau kita ini mendengar berita, hati-hati. Sehingga di dalam aturan syariat, kalau wanita menjadi saksi untuk perzinaan, walaupun wanita tadi 10 orang, 100 orang, tidak diterima. Ya. Karena apa? Wanita ini emosional. Sehingga dia tidak akan bisa teliti di dalam melaporkan itu. Sehingga orang tidak zina dikatakan zina. Ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan telah menghias-hias kepada kamu diri kamu semua amron, suatu perkara. Memang kamu itu dasarnya itu memang kurang seneng sama Bunyamin ini, sehingga laporan kamu ini juga akhirnya jadi miring, ya. Dihiasi karena ketidaksenangannya tadi. Jadi orang itu kalau sudah kurang senang, itu biasanya ada data sedikit gitu aja, menyimpulkannya itu sudah berlebih-lebihan. Nah maka kita ini harus latihan sebagai orang ahli ilmu.
Jangan mudah menerima laporan. Laporan dari mana saja, anggap itu satu data. Kemudian diteliti dari segala arahnya. Apakah laporan itu benar atau tidak? Apa laporan itu adalah dari sesama teman, sesama saudara, ya. Orang itu kalau masih punya hubungan saudara, sanak famili, ini emosinya biasanya tinggi, gitu. Sehingga perkara itu dibesar-besarkan. Paham ya, Wan? Jadi ini pelajaran penting sangat. Jadi setelah penguasa Mesir tidak mau menerima usulan saudara-saudara Nabi Yusuf, penguasa Mesir itu maksudnya ya Nabi Yusuf sendiri, tidak mau menerima usulan untuk supaya Bunyamin jangan ditahan, hendaklah salah satu di antara mereka sebagai gantinya. Tapi penguasa Mesir tidak mau. Maka akhirnya orang yang paling tua di antara saudara Yusuf itu mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwasanya ayah kamu telah mengambil perjanjian atas nama Allah untuk mengembalikan Bunyamin ini kepada beliau, dan juga dulu ayah kamu sudah mengambil perjanjian atas nama Allah mengenai Yusuf, tetapi perjanjian itu telah engkau sia-siakan. Apakah sekarang kita ini akan menyia-nyiakan lagi ini janji kita kepada Allah ini? Falan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Maka saya tidak akan meninggalkan bumi Mesir ini sehingga ayahku memberikan izin kepada aku, atau Allah akan memberikan keputusan kepada aku, sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan keputusan. Ini kata-kata saudara yang paling tua. Kata-kata ini mengandungi pertama kali penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Dan kata-kata ini juga mengandungi bahwa dia tidak akan mau mungkir janji lagi, tidak mau ingkar janji lagi. Dia akan usaha menepati janji kepada orang tuanya yang telah mengambil janji atas nama Allah untuk mengembalikan Bunyamin. Kemudian yang ketiga, saudara tua ini punya harapan kepada Allah, wa huwa khairul hakimin, Allah yang lebih sebaik-baiknya yang memberikan keputusan. Ini kamu perhatikan. Ketika biruhum, saudara tua ini sudah mulai berjalan pada jalan yang baik, mulai bertaubat, mulai ingin menepati janji dan berharap kepada Allah. Lah orang ini kalau sikap hidupnya sudah seperti ini, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bertaubat, usaha menepati janji, kemudian berharap kepada Allah. Maka saudara tua itu mengatakan, kembalilah kamu semua kepada ayah kamu. Katakanlah bahwa, hai ayah kami, anak engkau telah mencuri, Bunyamin telah mencuri. Dan kayak kami bersaksi kecuali dengan apa yang kami tahu. Itulah yang kami tahu maksudnya. Saya ini mengatakan apa yang kami tahu. Anak kamu itu mencuri. Tetapi, nah ini kata-katanya sudah betul-betul sangat hati-hati ini. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin.
Dan tidaklah kami ini menjaga perkara yang ghaib, kami tidak mengetahui yang ghaib. Maksudnya bagaimana? Yang kami tahu, yang kami lihat, itu anak engkau itu mencuri. Buktinya, itu wadahnya Menteri Mesir itu ada di karungnya. Tetapi kami tidak tahu yang ghaib, yang sebenarnya itu tidak tahu. Apakah mencuri betul dia? Atau ada orang lain yang menaruh barang itu di karungnya? Saya tidak tahu, cuman saya bercerita apa yang kami tahu, tapi apa yang ghaib kami tidak tahu. Jadi kata-kata saudaranya Nabi Yusuf ini sudah betul-betul kata-kata yang sifatnya bukan emosi, bukan tuduhan, bukan ingin menjelekkan, bukan. Betul-betul hanya bercerita apa yang mereka tahu dan mereka membatasi diri. Adapun yang ghaib yang kami tidak tahu, ya kami tidak tahu, kami tidak bisa menceritakan. Paham ya kawan? Jadi kata-katanya ini betul-betul kata-kata yang isinya itu sangat berhati-hati. Bahkan dia menguatkan lagi kata-katanya ini. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Bertanyalah ahli kampung yang kami ada di dalamnya, dan bertanyalah pula kepada rombongan yang kami datang di dalamnya. Jadi tanyalah hai ayahku kepada kampung yang kami di dalamnya, maksudnya ahli kampung, dan rombongan yang kami datang dengannya. Inna lasadiqun wa inna lasadiqun. Sungguh kami ini benar, kami tidak mengada-ada, kami tidak bohong. Tanya langsung saja kepada saksi-saksi, tanya saja kepada orang kampung yang kami di dalamnya, rombongan yang kami bersamanya. Tapi semula kan ya, orang itu kalau sudah pernah bohong itu, walaupun membawa 1000 bukti itu ya nggak dipercaya ya. Nabi Yakub nggak mau menerima ini kata-kata ini anak-anaknya ini. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Alah ini nafsu kamu ini bikin-bikin apa lagi ini ya. Bal sawwalat, bahkan telah menghias-hias lakum untuk kamu anfusukum, di nafsu kamu amron suatu perkara. Ini rekayasa saja maksudnya. Nabi Yakub nggak percaya lagi sama anaknya ini. Padahal Nabi itu maksum, padahal ini laporan dia ini kan benar ya. Tapi ada tidak benarnya juga gitu. Ada tidak benarnya juga. Maka Nabi Yakub tidak mau menerima. Karena apa? Karena ini mereka ini mengatakan inna benaka sarok. Sesungguhnya anak engkau mencuri. Lah ini laporan ini nggak benar ini gitu. Mestinya laporan yang benar, wadahnya Menteri Mesir itu ada di karung anak engkau. Nah, mestinya laporannya harus begitu. Kalau namanya mencuri itu kan kalau orang tuh melihat orang itu tumuk-tumuk ngambil, itu namanya mencuri. Nah, mereka nggak melihat kok. Kok bisa mengatakan inna ibnaka saraq? Mestinya laporannya itu yang benar harus sesungguhnya saya melihat wadah dari Menteri Mesir itu ada di karung Bunyamin, mestinya begitu. Ini laporan apa adanya namanya. Jadi walaupun mereka ini sudah sangat berhati-hati sebetulnya dalam laporan itu, tapi Nabiullah Yakub ini nabi sebenarnya kan ya. Dia bisa memahami ini laporannya campur aduk, ini ada benarnya ada tidak benarnya ini ya. Bal sawalat lakum anfusukum amra ya. Walaupun, dan ini pelajaran kedua bagi kita, kalau laporan itu yang teliti ya. Kalau laporan itu yang teliti, jangan laporan itu
ngarang atau ditambah-tambah. Ini khususnya siapa saja sebetulnya